saya dapat makan dan minum daripadanya. Saya hanya buruh di pasar, tapi kenapa Tuhan Allah memperhatikanku lebih indah daripada bunga bakung di padang dan burung-burung di udara? Alkitab berkata, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkaulah memerintah. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Dengar, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mengapa Allah memberkati kita? Dalam ayat yang ketiga, Alkitab berkata, supaya kita memuliakan namanya. Mengapa Allah memberkati saudara dan saya? Kalau ikut betul, tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima berkat dan kemurahan Allah. Tidak ada seorang pun yang memenuhi standar. Tidak ada seorang pun yang memenuhi kualifikasi untuk diberkati oleh tangan Allah. Karena begitu banyak kebobrokan, kejahatan, dan dosa, pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sejujurnya tidak ada seorang pun, baik laki-laki dan perempuan, baik yang di kota maupun di desa, sekali lagi baik laki-laki dan perempuan, yang muda pun yang tua, yang sudah beruban putih sekalipun, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar dan memenuhi kualifikasi untuk jadi diberkati di pandangan mata Allah. Karena tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang suci, tidak ada seorang pun yang paling kudus, tidak ada seorang pun yang paling hebat. Tapi karena kasih karunia Allah, Dia membenarkan setiap kita, Dia merayakan setiap kita, Dia membenarkan setiap kita, dan Dia menghadirkan berkat demi berkat itu kepada kita. Makanya pertanyaan kita di dalam khotbah ini, mengapa Allah memberkati kita? Allah memberkati kita. Ayat yang ketiga, saya sederhanakan dengan kalimat ini supaya kita memuliakan namanya. Terlalu banyak perkara-perkara hebat yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Terlalu banyak perkara-perkara dahsyat yang Tuhan sudah lakukan, bahkan akan melakukan kepada kita. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi berkali-kali. Bahkan sampai hari ini pun kita masih mengalami, kita tetap mengalami cinta, kemurahan, dan berkat demi berkat dari Tuhan Allah. Makanya kalau ditanya mengapa Tuhan Allah memberkati hidupmu, jawabannya sederhana, supaya aku mau mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya kalau ditanya mengapa Tuhan Allah memberkati pekerjaanmu, supaya lewat pekerjaanmu, pekerjaan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Kalaupun ditanya mengapa Tuhan Allah memberkati berurusan dengan anak-anakmu, dan Dia memberkati anak-anakmu, supaya lewat pekerjaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan anak-anakku, hanya nama Tuhan Allah yang dipermuliakan semata-mata. Bukan tentang yang lain. Tidak ada cerita yang lain. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada kuasa yang lain. Tidak ada pribadi yang diceritakan. Hanya cerita tentang siapa Yesus. Cerita tentang perbuatan-perbuatan yang gagah dan perkasa. Bukan saja di kekekalan masa lampau, bukan saja di hari kemarin, bukan saja di hari ini, tapi hari esok dan hari-hari ke depan, hari-hari selanjutnya. Tangannya mampu, tangannya luar biasa, tangannya hebat, tangannya akan terus bekerja
Tuhan Allah. Pada ayat yang ketiga kita berkata, supaya jalanmu dikenal di bumi. Dengar, supaya jalanmu dikenal di bumi. Orang harus tahu, orang harus dengar. Ale pakai bagus, itu tanggal siapa? Ale tinggal dalam kenyamanan, ale makan sekurang, ale pakai sekurang, ale minum sekurang. Tangan siapa yang menghadirkannya? Dunia harus tahu, dunia harus dengar. Ale punya senyum manis, ale tertawa girang, ale enteng menghadapi jalan ini, ale enteng menghadapi hidup hari-hari ini. Gerangan tangan siapakah yang membuat engkau tersenyum dan engkau kuat bertahan dalam menghadapi segala-galanya? Lihat ke kiri orang pesimis, lihat ke kanan orang kecewa, lihat ke belakang ada banyak orang mundur dan menyerah. Tapi kenapa ale aman-aman saja? Kenapa keluarga aman-aman saja? Kenapa ekonomimu tetap stabil saja? Kenapa ale tidak pernah risau? Kenapa ale tidak pernah kecewa? Kenapa tidak murung wajahmu? Kerangan tangan siapakah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar itu? Dunia harus tahu, dunia harus dengar siapa pribadi yang telah melakukannya. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Orang-orang harus tahu siapa Yesus. Orang-orang harus tahu siapa pembelamu. Orang-orang harus tahu, harus mengakui siapa yang ada dalam kehidupanmu. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan sama-sama, hanya Yesus ya jalan hidupku. Haleluya. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Orang di Saparua di Tiau tidak perlu tahu siapa marga dan siapa nama kita. Itu tidak penting. Karena masa hidup kami hanya 70 sampai 80 tahun. Ada kalanya kita juga tidak mencapai umur seperti demikian. Segala kejayaan kami, segala kesuksesan kami, seiring waktu akan pudar masanya. Akan hilang cerita-cerita kita. Semua yang kita raih, semua prestasi kita, semua nama besar kita pada akhirnya akan berakhir. Tapi nama Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus terlalu hebat. Nama Yesus tidak tertandingi. Nama Yesus tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Nama Yesus tidak berubah karena iklim, karena cuaca, karena musim. Nama Yesus tidak tergantung ekonomi, tidak tergantung resesi, tidak tergantung krisis, tidak tergantung stabilitas keamanan, tidak tergantung apapun. Nama Yesus tetap jaya, kokoh, aman, dan tak tergoncangkan oleh apapun. Makanya Alkitab berani berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Bukan bicara tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Bukan bicara tentang siapa yang paling kaya dan siapa yang paling miskin. Bukan bicara tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling bodoh. Supaya jalannya dikenal di bumi.
Artinya eksistensi kehidupan kita, keberadaan kita, orang harus bilang Yesus ajaib, Yesus hebat, Yesus luar biasa, dan Dia mengubah hidupmu berbeda dengan apa yang dunia bisa berikan atas hidupmu. Mengapa Tuhan Allah memberkati hidupmu? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat keuntungan kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang kita capai nama Tuhan harus dipermuliakan. Bukan saja soal kemenangan, keberhasilan, kesenangan baru kita mewartakan tentang Yesus. Dalam kegagalan pun Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana. Dalam kelemahanku Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan. Sebab kita berkata dalam kelemahan mula kuasanya menjadi sempurna. Tidak ada orang sombong yang diberkati Tuhan Allah. Tidak ada orang angkuh yang diberkati Tuhan Allah. Yang diberkati Tuhan Allah adalah orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang patah untuk Tuhan, yang tidak mempertahankan apapun. Hanya Tuhan ditinggikan, hanya Tuhan yang dimasyurkan, hanya Tuhan yang diagungkan, hanya Tuhan yang dapat segala pujian, hormat, syukur. Even walaupun saya lemah, walaupun saya belum diberkati, walaupun krisis keadaan ini, walaupun sulit jalan yang kutempuh, hanya Yesus harapan. Mengapa Tuhan Allah memberkati kehidupanku? Saya yang hina-hina ini, saya yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, saya yang tidak punya skill, yang pun tidak punya apa-apa yang mumpuni. Tapi kenapa saya diberkati Tuhan Allah? Renungkan kalimat ini. Usaha saya yang kecil, tapi saya dapat makan dan minum daripadanya. Saya hanya buruh di pasar, tapi kenapa Tuhan Allah memperhatikanku lebih indah daripada bunga bakung di padang dan burung-burung di udara? Saya hina-hina ini, mengapa Tuhan Allah begitu menyertaiku sehingga di jalan kakiku tidak terantuk oleh batu? Aku menyeberang pun kendaraan tidak menabrakku. Aku makan apa adanya tapi badanku sehat. Mengapa Tuhan Allah begitu memperhatikanku? Ada banyak pengusaha-pengusaha di kota ini, tapi kenapa aku sangat diperhatikan Tuhan Allah? Selalu saja ada untung yang kudapat, walaupun kecil aku mau bersyukur, sebab Tuhan baik atas hidupku. Bukan karena untung yang besar, bukan karena dapat yang banyak, baru aku mau bersyukur. Tapi dalam hal-hal yang kecil pun aku mau bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Saya berjuang di bawah terik matahari, badan berlumuran, dibakar oleh sengatan matahari. Kadang hujan datang membasahi tubuhku, tapi kenapa saya tidak sakit? Kenapa saya tidak patah? Kenapa saya tidak lemah? Supaya Tuhan Allah ditinggikan dalam segala yang kualami. Mengapa Tuhan Allah memberkatiku? Supaya namanya dikenal, supaya namanya diceritakan, supaya namanya ditinggikan. Bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Yesus dan Yesus saja. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ke-4, 5 dan ke-6, saudara akan menemukan kata bersukacita dan bersyukur. Mengapa Allah memberkatiku? Supaya muka kita jangan cemberut, supaya muka kita jangan bersungut-sungut, supaya hidupmu dari bibir mulutmu tidak keluar kata-kata yang mengutuki Allah, tidak keluar kata-kata yang menghina Allah, tidak keluar kata-kata yang membuatmu tersandung dan jatuh dalam dosa persungutan. Mengapa Allah memberkatimu? Supaya dari raut mukamu, dari wajahmu nampak wajah yang berseri-seri, nampak wajah yang bersyukur, nampak wajah yang bersukacita. Supaya orang-orang tahu siapa Allah yang you sembah, you percaya, siapa Allah yang berjalan di depanmu. Tuhan tahu segala intimidasi akan datang padamu kalau Tuhan tidak membelah perkara-perkara.
Tuhan tahu seribu macam perkara-perkara, perkataan-perkataan buruk akan menimpa engkau jika Tuhan Allah tidak menyelesaikan masalahmu, jika Tuhan Allah tidak turun tangan memberkatimu, jika Tuhan tidak membuka jalan bagimu. Makanya mengapa Tuhan Allah memberkatimu, supaya dari mukamu keluar wajah yang berseri-seri, dari hatimu nampak ucapan syukur, bahwa untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Perbuatannya terlalu ajaib. Amin. Percayalah bahwa dalam setiap jalan, cara, metode, inisiatif Tuhan, Dia selalu punya cara untuk menolong, membuat kita jauh lebih baik. Walaupun terasa menindih, walaupun rasa tertekan, walaupun sulit jalan yang harus dilalui, tapi di ujung dari setiap proses Tuhan, cara kerja Tuhan itu ujungnya manis dan sedap rasanya. Jangan bergejolak, jangan bertingkah yang aneh. Kuat dengan Tuhan, nantikan lawatannya. Dia bukan Tuhan yang terlambat menolong, tapi Dia Tuhan yang suka menolong dan suka melepaskan, suka membantu, suka memberkati, suka menyembuhkan. Dia Tuhan yang suka memulihkan setiap pribadi-pribadi, anak-anaknya yang berseru, bersimpul di kaki Tuhan dan menantikan pertolongan yang datang dari Allah. Mengapa Tuhan Allah memberkatimu? Mengapa Tuhan Allah mengindahkanmu? Mengapa Tuhan Allah menghidangkan berkat dari berkat beragam rasa di meja makanmu? Supaya mukamu tidak murung, mukamu tidak asam. Tapi Tuhan Allah tahu bagaimana anaknya ini, kesukaan anak-anaknya. Dia suka memberkati. Makanya namanya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bangga punya Allah seperti Dia. Bangga punya Allah seperti Dia. Sebab bukan satu kali Dia memberkati, selama-lamanya Dia memberkati hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, Alkitab berkata dalam ayat yang ketiga, supaya namanya dipermuliakan. Dalam ayat yang ke-4, 5 dan ke-6 bicara tentang hati yang bersukacita dan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Mengapa Allah memberkatimu? Dalam ayatnya yang ke-8, supaya ada penghormatan, kekaguman. Ayat ke-8 Alkitab berkata, Allah memberkati kita, katakan amin. Allah memberkati kita, katakan amin. Sama-sama kita baca ayat yang luar biasa ini. 1, 2, 3. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sekali lagi baca dengan tegas. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sekali lagi dengan suara yang gagap gempita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tepuk tangan, haleluya. Mengapa Tuhan Allah memberkatimu? Supaya engkau punya rasa hormat dan kagum pada Tuhan. Supaya you tahu, you sadar bahwa Tuhan harus mendapat penghormatan. You harus gentar terhadap nama itu. You harus takut akan Dia. Takut bukan berarti berlari dan bersembunyi, tapi takut yang dimaksudkan ada sebuah penghormatan, rasa hormat, tahu diri bahwa Allah Tuhanku, Dia harus dimuliakan, Dia harus dihormati, Dia harus disegani. Sebab namanya terlalu kudus, namanya terlalu mulia, kuasanya terlalu hebat, dan tidak tertandingi oleh apapun. Waktu-waktu ini ada banyak orang hidup dalam kebimbangan. Ada banyak orang yang berjalan dalam ketakutan, lepas ketakutan. Sebab tantangan-tantangan kita ke depan bukan tantangan yang biasa. Gelombang dan badai di depan,
tidak sama dengan gelombang yang telah kita lewati dan lalui. Tapi gelombang lepas gelombang semakin besar dan semakin sulit. Tantangannya beragam. Tapi jangan takut. Jangan pesimis. Tuhan Allah sudah berjanji bahwa Dia memberkati kita. Tangannya bukan tangan yang lamban. Stoknya bukan stok yang biasa. Persediaannya bukan persediaan yang terbatas. Tapi persediaannya tak habis-habis. Amin. Amin. Bila buat persoalan yang datang dalam hidupmu, welcome, selamat datang. Bila buat badai yang datang atas hidupmu, welcome, selamat datang badai. Berkatakan buat padang burungmu yang terbentang panjang dan luas, mungkin lebih lebar dari tetanggamu, lebih luas padang burungmu dari orang-orang yang lain. Jangan lari tinggalkan padang burung itu. Berdiri hadapi padang burungmu dan perkatakan firman Allah kepadanya. Tuhanku jauh lebih hebat dari padang burung yang kulihat. Tuhanku jauh lebih hebat dari perkataan-perkataan yang mematikan yang kudengar. Tuhanku jauh lebih hebat dari segala keadaan yang kulihat hari-hari ini. Sebab Tuhan sanggup mengatasi segala-galanya. Imanku tidak akan patah, tapi imanku akan naik. Aku akan keluar dari padang burung ini, keluar dari puting beliung ini, keluar dari topan ini, keluar dari tantangan ini dengan kemenangan yang luar biasa. Karena Allahku Allah yang hebat, Allah yang